Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Saudaraku, kita semua sama-sama mengetahui, termasuk perkara sholat ini adalah perkara yang atau hadiah yang paling istimewa bagi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat ini adalah pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Jadi hakikatnya sholat itu adalah pertemuan. Kemudian kita lebih dalam lagi. Sholat itu adalah pertemuan antara zat dengan sifat, ataupun dirinya dengan dirinya sendiri. Karena tujuan pertama penciptaan itu adalah untuk mengenal dirinya di luar dirinya, melihat dirinya di luar dirinya. Maka ini juga suatu bukti untuk pertemuan itu. Sholat itu adalah suatu bukti itu. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, bagaimana ini kita bisa bertemu ataupun mengingat sesuatu kalau belum pernah mengenal sesuatu itu? Contoh, kita mempunyai teman, taruhlah si A. Teman kita ini mempunyai sahabat, ya. Sahabatnya itu kita tidak kenal, tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu. Kemudian kita ini disuruh ingat sahabatnya. Teman kita ini si A suruh mengingat sahabatnya. Maka mustahil, saudara-saudara, mustahil terjadi. Karena kenyataannya sunnatullahnya seperti itu, tidak akan bisa mengingat sahabat teman kita itu tadi kalau belum pernah bertemu, belum pernah berkenalan. Jadi bagaimana kita bisa mengingat? Nah, inilah suatu tanda bahwa pertemuan di sini itu harus betul-betul bertemu langsung. Harus bertemu secara berhadapan. Nah, ataupun sebelum itu harus mengenal sesuatu sebelum mengingat. Seperti itu. Ini kenyataannya, saudara. Namun, yang menjadi pertanyaan di sini, mungkin bertahun-tahun kita sholat, ya. Namun kita ini masih belum juga menyaksikan Allah. Maksudnya di sini kata-kata kiasan, kita ini bahasa kiasan. Artinya, yang menyaksikan itu adalah dia sendiri. Dia sendiri yang menyaksikan dirinya, dia sendiri yang mengenal dirinya. Araftu rabbi bi rabbi. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengenal Allah. Hanya Allah sendiri yang mampu mengenal dirinya. Hanya dia sendiri yang menyaksikan dirinya. Nah, ini kita masuk lagi suatu bukti, ya. Di mana buktinya? Kalau kita ini betul-betul bertemu Allah ataupun mengingat dalam sholat itu Allah. Sementara kita ini disuruh untuk mendirikan sholat untuk mengingat Allah. Atau apakah kita hanya menyebut la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, subhanallah dan sebagainya itu disebut zikir? Tentu tidak. Itu kalimat zikir. Kalau zikir itu ya tidak seperti itu. Maka inilah suatu tanda bahwa kita ini kurang di dalam pengenalan. Lalu apa yang mau diingat? Jadi mustahil orang itu bisa mengingat tanpa mengingat terlebih dahulu. Apa yang mau diingat? Jadi artinya jika kita tidak mengenal terlebih dahulu, ya, mustahil untuk mengingat. Nah, ini yang kita tidak sadari, bahwa kita pun sendiri itu tidak bisa mengenal tanpa ingat itu, tanpa kesadaran itu. Atau adakah orang yang bisa mengenal tanpa melalui kesadaran atau ingat? Pasti tidak akan bisa. Coba direnungkan, difikirkan baik-baik, dirasakan, diresapi. Kita kasih contoh lagi. Kita pernah punya teman TK, teman SD sekolah dasar dulu. Itu kan kita sudah mengenalnya. Akan tetapi kita ini tidak pernah untuk mengingatnya, ya. Tidak pernah untuk
ini lagi kepada dia, itu pasti dan pasti akan lupa. Pasti dan pasti. Jadi sekali lagi, seseorang pun yang kita sudah kenal, jika kita tidak pernah mengingatnya lagi, akan lupa, akan tidak ingat. Pasti tidak akan kenal lagi namanya, karena tidak mengingat. Nah, kalau disimpulkan di sini, hakikat mengingat di sini adalah mengenal. Dan juga hakikat mengenal itu ya adalah ingat juga, adalah kesadaran itu. Kemudian juga, kalau kita mempunyai teman, kita mau mengingatnya, apakah kita harus menyebut namanya? Ini contoh. Apakah kita harus menyebut namanya, misal Mas Sugeng, 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 Sugeng? Kan tidak. Cukup diingat saja Mas Sugeng, wajah yang gantengnya, itu sudah dikatakan mengingat. Tapi kalau mengingat nama saja tanpa ingat, itu belum dikatakan mengingat. Itu hanya menyebut namanya, Sugeng, Sugeng, Sugeng. Nah, ini yang jadi persoalan di kalangan kita dan masyarakat luas. Nah, ini pun suatu tanda, suatu bukti juga, perumpamaan juga, dalil yang nyata di dalam kehidupan kita sendiri, di dalam kenyataan. Bukankah seperti itu kenyataannya? Jadi semuanya, ketika sudah mengenal betul-betul akan sesuatu itu, apalagi mengenal Allah, ini inti daripada ibadah, semua intinya, terutama sholat. Itu intinya ada di kesadaran ingat akan pengenalan itu, ingat akan pengenalan kepada Allah itu. Sementara orang yang sudah didudukkan di makrifat, di dalam pengenalan jati dirinya itu, ya, maka dia itu ketika beribadah, pasti dan pasti, entah itu apapun ritualnya, pasti harus berlandaskan kesadaran pada Tuhan itu, kepada Allah itu. Kalau tidak, itu hanya sebagai ritual kosong. Jadi spiritualnya itu tidak masuk, tidak terasa, tidak nikmat jadinya. Itulah perbedaan orang-orang yang diperkenalkan Allah. Kalau hanya dengan bermodalkan ritual tanpa spiritual, itu orang-orang yang sedikit, bukan sedikit lagi, tapi kosong betul. Kosong dalam ritualnya. Tidak ada spiritualnya di situ, tidak dapat nikmatnya. Sementara yang kita kerjakan selama ini, mulai daripada balik sampai beberapa tahun, sampai saat ini mungkin, hanya ritual belaka. Nah, inti semua itu juga ada di spiritual. Meskipun spiritual dengan ritual itu tidak boleh dipisahkan. Jadi dua-duanya itu ada ritual, ada spiritual. Jadi kedua-duanya wajib. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita sempurna dalam ibadah, apapun amaliyahnya, apapun ibadahnya, kalau tidak ada kesadaran pengenalan itu di dalamnya. Seperti itu saudara-saudara. Ini dalam kenyataan sudah terjawab. Sudah real. Siapa yang bisa mengingkari? Kemudian intinya begini. Kita itu kan selalu belajar ya. Dari mana-mana, dari kitab ataupun buku atau Google atau YouTube atau apa tuan guru, kita sama-sama mengetahui bahwa yang dijelaskan guru-guru kita atau yang dipahami kita, kalau kita sudah tahu bahwa insan ini adalah kenyataan Allah, itu bisa disebut makrifat awam, sudah kenal dengan diri. Tapi di sini makrifat awam, makrifat tingkatan dasar, kenal diri, ya, sudah tahu hakikat diri. Kemudian kalau sudah seperti itu, siapakah yang kita sembah, kita sholat? Kan pertanyaannya begitu. Kemudian jawabannya begini. Sholat itu kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Nah, ini yang namanya niat. Kehendak itulah namanya niat. Kehendak, keinginan itu namanya niat. Sementara sholat itu kehendak Allah. Karena apa? Kok bisa begitu? Karena hanya Allah yang bersifat iradat, berkehendak. Ini sifat Allah, sifat ma'ani, berkehendak.
Jadi pertanyaannya, yang sholat itu siapa? Maka dijawab tiada lain daripada rahasia Allah. Siapa itu rahasia Allah? Ya Nur Muhammad. Nah, kalau kita yang masih merasa sholat, apa kata Allah? Diancam kata Allah. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dibilang celaka. Kenapa dibilang celaka? Celaka orang-orang yang sholat. Celaka orang-orang yang merasa dirinya sholat. Itu yang dicelakakan. Itulah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Tidak mengetahui rahasia besar di situ. Nah, kalau ini rahasia Allah, siapa yang disembah? Jadi jawabannya tidak ada yang disembah, tidak ada yang menyembah. Karena apa? Diri Tuhan juga yang berlaku. Perlakuan Allah juga, kelakuan Allah, af'al Allah juga. Ketika kita melakukan gerakan sholat, maka zohir dan batin itu sah. Zat dengan pemilik zat itu sah. Jadi pada hakikatnya Tuhan yang memuji dirinya sendiri. Puji kodim bagi kodim. Bukan kita mengaku Allah, bukan mau menjadi Tuhan. Tapi kita ini menyatakan, mengakui yang ada ini hanya betul-betul diri Allah. Kenyataan Allah. Kenyataan Allah. Tajalli Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, kita punya acara di rumah teman kita. Kemudian kita sampai di sana, kita itu tidak mengaku sebagai rumah kita. Meskipun kita ada di rumah teman itu. Tapi kita tetap akui bahwa rumah itu adalah rumah teman kita, bukan rumah kita. Bukankah Allah bersifat Maha Tunggal? Tidak ada sesuatu pun yang bersanding dengan Allah atau bersamanya. Itulah demikian secara ilmu tauhid. Maka dalam konsep hakikat tauhid itu tidak memperbolehkan ada dua wujud, 3, 4, 5 yang bersekutu dengan Allah, yang bersanding dengan Allah, agar tidak syirik. Jadi jika demikian halnya, seperti apa terjadinya ritual sembah menyembah? Jika wujud itu yang disembah itu tidak boleh ada dualisme wujud, tidak boleh ada dua wujud, sebagaimana pikiran-pikiran yang muncul di kalangan orang-orang. Mereka mengatakan bahwa ritual sholat itu sebagai menyembah, seolah-olah berada di depan orang yang sholat. Padahal konsep saling berhadapan yang implikasi kepada dua wujud itu, antara wujud yang menyembah dengan wujud yang disembah, justru kita tahu itu semua menyalahi konsep tauhid. Ya, di mana Allah sebagai pemilik mutlak wujud tunggal itu, maka konsep sembah menyembah yang bersih itu dari konsep dualisme wujud. Hal ini menjadi sangat penting sebelum kita melaksanakan ritual ibadah itu, sehingga si hamba itu tidak terjebak pada persepsi-persepsi yang salah, yang ujung-ujungnya kegagalan daripada ritual tersebut, alias ya kosong. Ya, bisa dibilang dalam tauhid ya tidak sah. Dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah pertemuan orang-orang beriman, mi'rajnya orang beriman. Maka salah satu kesempurnaan seorang hamba itu ibadah, dia mengetahui bahwa insan itu adalah nyatanya Allah. Jika demikian, kalau sudah mengetahui itu, dia sudah berada di dalam hakikat kebenaran. Nah, karena dia tahu hakikat rahasia itu. Tapi jika sebaliknya itu menjadi syirik khafi, maka ini harus dipahami. Ketika menghadapkan kepada sesuatu itu tersurat maupun tersirat, maka wajib menemukan al-haq pada dirinya dan seluruh alam semesta. Secara zohir pada sesuatu yang tampak dengan padanya dan baginya, nampak pada makhluk ciptaan dan sebagainya, itu adalah tajalli Allah Ta'ala.
ini terjadi daripada orang-orang khusus yang sudah didudukkan di makom tajalli itu setelah melewati proses-proses. Jangan sampai kita ini menyembah tidak tahu apa maksudnya menyembah ini. Sama dengan mengerjakan sholat itu. Ya. Mengerjakan sholat itu bermakna menjalankan sholat. Artinya secara lahir ya. Namun yang dikehendaki Allah tidak demikian. Dalam Al-Quran di situ dikatakan, ya untuk menyatakan perbuatan sholat adalah ad-din, agama. Jadi arti agama itu sebenarnya menegakkan sesuatu dalam arti yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Maka dalam sholat terkandung di dalam sholat terkandung di dalam itu ketauhidan Allah, memurnikan ketauhidan kepada Allah, sehingga tidak ada yang dikatakan sembah dan menyembah. Lebih pada pengertian yang membuat kita mampu menyembah, si insan itu menyembah karena yang disembah itu memberikan kekuatannya kepada si penyembah itu. Makanya jangan dipahami sholat itu sembah menyembah, karena sifat sama tunggal itu hanya berdiri sendiri ya, tiada sekutu baginya. Hanya Allah Ta'ala yang berdiri sendiri. Huwal awal, huwal akhir, huwal zuhur, huwal batin. Jadi ketika substansi itu sendiri, apa yang mau disembah? Maka sholat itu bukan menyembah. Sholat itu adalah mi'raj, pertemuan. Memang di dalam thariqah itu ada dijelaskan tubuh menyembah, yang dipersembahkan itu nyawa, yang disembah rahasia. Tapi ini sama di dalam ma'rifat, dalam tauhid. Tidak ada menyembah karena dia sendiri menyembah dirinya. Tubuh dia punya, hati, nyawa, rahasia, ini kenyataan Allah, zat, sifat, asma, af'al. Ya mudah-mudahan kita semua dipahami. Tentunya paling penting adalah pengenalan awam. Yang pertama, karena inilah kunci inti daripada terjadinya ritual-ritual yang tidak kosong lagi, tidak hampa lagi, tidak hambar, ada rasanya, keimanannya, kenikmatan itu, dan tidak hanya diucapkan saja. Dan jangan pernah kita ini menganggap diri kita ini sudah hebat daripada orang lain. Ana khairum minhum, saya lebih baik darimu. Ini iblis. Jangan pernah kita itu salah menyalahkan pendapat orang lain, meskipun dalam kenyataannya dia berbuat salah. Namun dalam pandangan hakikat batin, jangan pernah melihat sifat-sifat manusia. Kalau masih berbekas sifat-sifat manusia, berarti belum bertauhid. Masih ada yang dilihatnya. Oh itu sifat manusia, oh itu iblis itu. Iya dalam kenyataan, tapi dalam pandangan batin tidak boleh ada sifat-sifat manusia lagi, sifat-sifat iblis lagi, sifat-sifat semuanya, bahkan wujud apapun. Di dalam pandangan sir harus ada satu, harus ada ahad, tunggal, esa. Kalau dibilang esa ya esa, tunggal, maha tunggal. Tidak boleh ada sekutu, berdiri sendiri, kekal wujudnya. Maka dikatakan, mudah-mudahan kita semua dipahamkan oleh Allah Ta'ala di dalam perjalanan spiritual itu, sehingga tidak itu tadi hambar, kosong, hampa dan sebagainya. Ya mungkin kali ini segitu saja pertemuan kita saudara. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.